Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, masih dalam tutorial tentang presentasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengkoneksikan presentasi kita yang kita buat mungkin di PowerPoint ataupun di program lainnya. Kemudian kita akan share atau presentasikan melalui aplikasi Zoom, aplikasi video conference, yang kemudian kita akan share secara live menggunakan Facebook. Pada tutorial sebelumnya saya sudah mengajarkan nih di sini ya, kita lihat di sini. Ini saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara mempresentasikan materi kita secara live dari Zoom ke YouTube ya, streaming ke YouTube. Dan kemudian pada tutorial sebelumnya lagi saya sudah mengajarkan bagaimana menghilangkan batas waktu 40 menit di akun Zoom yang basic menjadi unlimited. Jadi kalau biasanya kita di Zoom itu setelah yang gratisan ya, akun basic atau yang gratisan, setelah 40 menit itu koneksinya akan terputus. Jika koneksinya terputus, tentunya record yang kita lakukan, jika kita record ya, rekam kegiatan Zoom itu juga akan terputus. Nah, di sini Anda bisa mengakses video tutorial sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengkoneksikan presentasi kita yang kita buat? Nanti contohnya saya akan menggunakan PowerPoint, kemudian saya akan share menggunakan Zoom, kemudian dibagikan secara live ya menggunakan sosial media yaitu Facebook. Oke, baik, yang harus Anda siapkan adalah yang pertama adalah presentasi PowerPoint-nya dulu. Oke, di sini akan saya contohkan. Ini adalah saya siapkan presentasi PowerPoint. Ini adalah template ke 123 ya, yaitu request dari subscriber yang sebelumnya yang bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan tema Akademi Telkom. Ini sudah saya buatkan tutorialnya dan sudah bisa Anda akses, bisa Anda download dan bisa Anda gunakan untuk presentasi skripsi, tugas sekolah ataupun kegiatan yang lain. Bisa diadopsi untuk kampus-kampus yang lain juga. Ini contohnya yang template sebelumnya. Oke, saya preview lagi, dan Anda juga yang baru menonton channel ini, banyak sekali template yang kita buat ya, bagikan tutorialnya. Ini temanya tentang sekolah Islami ya, tentang sekolah Islami, kemudian dan ini semuanya sudah bisa di-download. Kemudian ini untuk tema untuk jurusan pertanian ya. Ini untuk jurusan pertanian, request juga dari subscriber dari program pertanian. Kemudian kita lihat ini yang untuk jurusan sains ya, bisa kimia, matematik, biologi dan lain sebagainya. Kemudian yang ini bisa umum ya. Ini juga bisa sudah saya share. Nah, sekarang kita akan membagikan template yang kita sudah siapkan yang akan kita share dan share secara live menggunakan Facebook melalui aplikasi Zoom. Oke, ya, seperti saya jelaskan tadi, teman-teman siapkan dulu PowerPoint-nya. Setelah siap, lalu kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, ini aplikasi Zoom-nya, silahkan Anda siapkan aplikasi Zoom desktop-nya. Oke, setelah menyiapkan PowerPoint-nya, kemudian aplikasi Zoom-nya, Anda siapkan berikutnya adalah akun Facebook-nya. Jadi Anda silahkan buka akun Facebook teman-teman semua ya. Jadi yang harus siapkan materi yang akan di-share, PowerPoint-nya, aplikasi video conference-nya Zoom, kemudian Facebook ya, karena nanti kita akan share secara streaming menggunakan Facebook. Untuk Anda yang melakukan, sekali lagi untuk yang tertarik untuk live streaming menggunakan YouTube, Anda bisa akses di tutorial sebelumnya. Kemudian yang perlu disiapkan apalagi? Yang perlu Anda siapkan adalah aplikasi OBS ya, Open Broadcast ya, software ini aplikasi broadcastnya. Nah, bagaimana mendapatkan aplikasi broadcast ini? Anda silahkan akses tutorial saya sebelumnya, yaitu tutorial presentasi live streaming dari Zoom ke Facebook ya. Di sini saya sudah ajarkan
cara installnya. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut tentang aplikasi OBS ini. Oke ya, jadi ada 4 hal yang perlu disiapkan: PowerPoint, Zoom, Facebooknya, kemudian aplikasi OBS ini, kemudian ya tentu saja karena mau live streaming tentunya koneksinya. Oke, setelah semuanya siap, sekarang yang pertama kita akan buka Zoom-nya. Anda silahkan buka Zoom-nya, login, kemudian pilih New Meeting. Oke, setelah diaktifkan Zoom-nya, kita perbesar dulu seperti ini. Tes dulu. Nah, setelah aplikasi Zoom-nya sudah terbuka, kita coba minimize dulu. Kita atur di pengaturan setting di Zoom. Kita klik di sini, kemudian di video. Oke ya, di video pastikan ini adalah kamera yang akan kita gunakan. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada advance, kita klik. Oke, teman-teman lihat di sini pada bagian video rendering method, biasanya ini auto ya, auto seperti ini. Nah, teman-teman di switch ya, pindahkan ke yang kita pilih yang GDI. Oke, kita pilih GDI. Setelah itu kita close aja. Setelah pilih GDI ya, kita kembali, kita close saja settingnya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita minimize boleh, kemudian ini bisa perbesar kembali. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke OBS. Nah, ini adalah aplikasi broadcast ya, open, ini bersifat open source jadi gratis, Anda bisa download. Nanti link downloadnya juga saya akan sertakan di link deskripsi, atau Anda bisa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa lihat di video saya tutorial sebelumnya tentang cara streaming menggunakan YouTube. Oke, yang pertama kita lakukan adalah di bagian skin ya, sebelah kiri kita di sini. Biasanya di sini masih tulisan skin, Anda bisa gunakan atau rename di sini, klik rename. Misalnya ini kita akan melakukan streaming menggunakan Facebook, berarti kita coba ganti dengan Facebook ya. Ini boleh diganti dengan teks apa saja ya, boleh. Kemudian klik, nah nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan pilih add di sini ya, di bagian source ini kita pilih tanda plus, kita klik source. Kemudian di bagian sini Anda pilih yang namanya Windows Capture ya. Jadi kita prinsipnya akan mengcapture apa yang tampil di layar. Nah, sekarang kita akan, karena kita akan video streaming menggunakan Zoom, dan apa yang kita share nanti menggunakan PowerPoint yang akan kita share, dan kemudian kita akan live menggunakan Facebook. Kita di sini kita pilih Zoom dulu ya, source-nya. Oke, yang utama kita pilih yang Zoom, kita masukkan create new Zoom misalnya. Ini namanya boleh apa saja, ini untuk memudahkan kita saja nanti. Kita pilih Zoom streaming, misalnya streaming Facebook. Kemudian pilih OK. Nah, secara otomatis di sini biasanya akan muncul langsung tampilan yang kita tayangkan tadi, Zoom-nya ya. Sini. Nah, jika Anda tidak muncul, Anda pastikan di sini Anda pilih yang Zoom. Ya, bagian bawah ini bisa Anda klik di sini, ada muncul Zoom. Oke. Nah, setelah itu Anda pilih ini boleh capture kursornya juga boleh, atau enggak juga boleh. Kemudian pilih OK. Nah, sekarang kemudian kita klik kanan, pilih transform fit to screen, jadi biar capture-nya itu sesuai dengan screen-nya. Kemudian kita bisa gunakan selain mode ini, studio mode,
kita bisa gunakan yang namanya tampilan ini bisa gunakan studio mode. Kita klik di sini, nanti akan muncul dua ya. Jadi nanti di sebelah kiri itu digunakan untuk kita mengedit dulu. Nah, setelah kita editnya nanti sudah oke, kita bisa transition. Jadi nanti mode live-nya sama mode editnya nanti bisa berbeda. Jadi pada saat nanti live Anda juga bisa melakukan pengeditan, misalnya ada tambahkan teks dan lain sebagainya. Dan setelah oke, kita bisa pilih transition. Kita akan ambil contoh, misalnya di sini saya akan membuat teks berjalan ya, untuk memberikan informasi berupa teks berjalan. Pilih di sini adalah teks GDI. Oke. Kemudian kita pilih di sini misalnya running text ya, teks berjalan ya, running text. Kemudian pilih OK. Nah, ini kita bisa masukkan. Saya selamat datang di video streaming Eko Rusdianto misalnya. Jika Anda pernah menonton acara-acara berita, Anda biasanya kan di bawahnya ada running text yang berjalan ya. Ini salah satunya menggunakan aplikasi video broadcast seperti ini. Nah, kita coba dulu di sini. Ini fontnya karena terlalu besar, kita bisa pilih ini, lihat besar ya fontnya sebelah kiri ini dari atas, kita bisa perbesar, kita perkecil, pilih select font, gunakan yang misalnya di sini saya pilih yang 36, kemudian pilih OK. Anda bisa perhatikan, klik OK di sini. Anda bisa geser di bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, Anda lihat di sebelah mode yang sebelah kanan ini belum muncul teks ini ya. Belum muncul teks seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin menginginkan ini, kalau kita transform, kita pilih transition, maka akan muncul teksnya di sini. Loh, kok belum muncul kok belum berjalan teksnya? Nah, kita akan lakukan pengaturan lagi. Kita bisa klik di sini running text-nya, double klik. Kemudian bukan double klik ya. Di sini klik kanan, pilih filter. Nah, kemudian pilih tanda plus di sini. Lalu pilih scroll. Nah, di sini pilih scroll, ini boleh diganti namanya, boleh enggak, silahkan. Saya oke saja. Nah, bagian horizontal speed teman-teman bisa naikkan sedikit. Oke, nah maka tulisannya akan berjalan. Kita close seperti ini ya. Nah, pada ini yang akan tampil ya nanti sebelah kanan. Nah, pada saat dia tampil nanti kita masih bisa melakukan pengeditan di sini. Misalnya di sini saya akan double klik 2 kali untuk jenis fontnya. Oke, saya akan tambahkan teks misalnya. Saya tambahkan informasi web saya misalnya di 1001tutorial.com, kemudian kita kasih tanda seperti ini, misalnya eko.sdianto.af.unit.ac.id misalnya. Oke, kita oke. Nah, ini akan muncul di sini ya. Kita transition sudah. Nah, ini kita akan geser ya, akan geser sebelah kanan, sebelah kiri ya, ke tengah. Oke. Teman-teman lihat, perhatikan di sini posisinya kan di sini sudah kita letakkan di tengah, tapi di sini belum berubah ya, belum berubah. Kita klik transition. Nah, maka dia akan mengikuti di sini. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan foto atau gambar-gambar lain di sini. Misalnya ada teman-teman bisa memasukkan logo, misalnya di sini saya akan masukkan image. Ya, ini gambar atau logo ya, gambar logo misalnya. Kemudian pilih OK. Nah, teman-teman bisa select foto yang akan dimasukkan dalam video streamingnya nanti. Misalnya di sini saya masukkan, cari di sini misalnya Zoom misalnya, logo Zoom. Atau saya cari dulu aset yang lain dulu, misalnya
Misalnya di sini saya akan mengambil logo Zoom ya. Ini saya pilih logo Zoom, saya pilih open. Nah, ini kan udah masuk ya, teman-teman lihat di sini sudah masuk. Kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa lakukan pengaturan lagi zoomnya. Misalnya ini kita nanti memberikan streamingnya bahwa kita menggunakan live-nya menggunakan aplikasi Zoom. Ya, kita bisa letakkan logonya di mana saja kita silahkan di sini misalnya. Oke, kita tarik seperti ini. Ini juga kita bisa atur seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan ini belum muncul logonya. Lakukan transition untuk memunculkannya. Pilih transition. Nah, oke, muncul. Oke ya. Ini cukup untuk pengaturan untuk di OBS-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan setting dulu ya. Di OBS ini kita akan melakukan setting. Pertama setting audio ya. Teman-teman lihat di sini ketika saya berbicara maka di sini di bawah ada audio mic ya, audio mic. Ini ada naik turun seperti ini. Biar suara kita tidak terlalu gember nanti di waktu streamingnya, kita turunkan sedikit saja. Jangan sampai nanti kita merah ya suaranya di sini. Nanti ini batasnya yang merah. Oke, kita turunkan dikit saja. Oke, asalkan tidak melebihi batas merah ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita melakukan setting di sebelah kanan. Pilih setting. Oke, pilih setting. Kemudian pilih ini defaultnya saja, bagian general. Pada bagian general kita biarkan saja. Kemudian pada bagian streaming kita pilih Facebook ya, Facebook Live ya. Kita pilih Facebook Live. Kemudian kita akan masukkan di sini di server. Kita butuh server alamat server dari Facebook yang akan kita lakukan untuk live. Caranya gimana? Teman-teman tadi saya sudah di awal sudah meminta Anda untuk menyiapkan atau membuka akun Facebook ya. Di bagian Facebook Anda nanti ada bagian namanya video siaran langsung ya, atau live streaming. Anda klik di sini. Ya, Anda klik di sini, tunggu berapa saat. Nah, setelah terbuka, Anda lihat di sini ini adalah ketika kita klik live streaming tadi. Nah, kita pilih di sini gunakan stream key ya. Klik pada bagian ini. Nah, Anda scroll ke bawah sedikit, nanti di sebelah URL ini ada URL server, ada alamat ini. Ini kita kopikan dulu. Kita copy. Kemudian kembali ke OBS. Kita di sini. Oke, kita pilih untuk live ya. Kita ini untuk custom ya. Kalau custom Anda bisa pilih di sini servernya langsung. Kita pilih custom ya. Kemudian kopikan. Oke, ini URL tadi. Kemudian pilih kita butuh streaming key Facebooknya. Kita buka Facebooknya kembali. Kita pilih di sini. Kita copy ya. Ini Ctrl Alt copy, kemudian ke OBS ini kita delete, copy paste di sini, kemudian pilih apply, kemudian pilih OK. Nah, setelah ini kita masih buka di setting ya, masih pilih setting tadi. Nah, kemudian kita pilih bagian tadi streaming sudah. Kalau tadi kita pilih yang live Facebook Live, ini Anda cukup memasukkan streaming key-nya. Ini saya menunjukkan Anda jika Anda memilih yang custom, Anda bisa memasukkan URL servernya di sini. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita pilih output. Di output Anda pilih di sini metodenya yang tadinya mungkin simple seperti ini, Anda pilih yang advance. Kemudian pada bagian streaming, ini Anda pilih di sini. Kita lihat di sini kita informasi kalau streaming di YouTube itu butuh apa saja. Apa saja pengaturan yang harus kita lakukan. Nah, di sini Anda lihat ini pusat bantuan apa saja panduan format video streaming ya. Kita lihat di sini adalah aturan di Facebook. Kita lihat
Bitrate-nya maksimal direkomendasikan yaitu 4000 ya. Kalau kita lemot ya kita nanti internetnya kita kurang stabil atau tidak terlalu cepat ya kita turunkan nanti. Kemudian bitrate audionya direkomendasikan 96 kbps atau 128 kbps. Kemudian maksimal resolusinya ini pakai yang HD ya, 720 ya, 1280 x 720 pixel atau HD dengan kecepatannya 30 frame per detik ya. Kemudian iframe-nya kita atur di sini paling tidak setiap 2 detik ya. Jadi di sini ini adalah aturan-aturan yang direkomendasikan oleh Facebook. Maka kita kembali ke OBS. Oke, ini encodernya biarin ini adalah X264. Kemudian rate controlnya pilih CBR. Kemudian ini outputnya ya, outputnya kita lihat di sini. Ini kita pilih yang 720. Oke, 720 1280 x 720. Kemudian bitrate-nya tadi kan maksimum 4000 ya. Ini anggap aja saya turunkan saja. Misalnya internet saya ini tidak terlalu cepat atau kencang ya. Kemudian di sini keyframe-nya kita masukkan 2. Kemudian untuk bagian CPU user preset ini kita pilih yang super fast. Kemudian kita pilih apply, atau Anda juga nanti bisa pilih yang semakin ke bawah ini semakin rendah ya kualitasnya. Nanti kita coba pilih yang super fast dulu. Kemudian audio tadi oke, ini biarkan saja dulu. Kita video. Nah, ini resolusinya Basecamp Canvas itu. Base Canvas itu yang ini, yang bawaan sebelah kiri ini. Kemudian outputnya nanti mau resolusinya apa? Tadi direkomendasikan di Facebook 1280 x 720. Berarti kita atur di sini 1280 x 720. Biasanya kalau belum kita set di sini defaultnya menyesuaikan dengan layar komputer atau laptop Anda. Ya, kita atur di sini 1280 x 720. Oke, selanjutnya yang lainnya saya biarkan defaultnya saja. Saya pilih apply, kemudian oke. Setelah itu kita lihat di sini kita bisa mulai start streaming ya. Kalau Anda mau mulai start streaming, kita lihat di Facebooknya ya. Kita Facebook tadi. Nah, ini kan belum tampil ya di sebelah pojok kiri kanan ke bawah itu belum tampil. Berarti belum connect karena kita belum melakukan start streaming di bagian kanan. Kita pilih start streaming. Oke, lihat, perhatikan. Nah, ini berarti indikator live ada muncul di sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah. Kita jika ini warnanya hijau berarti koneksi kita bagus. Tapi kalau merah berarti koneksi kita tidak bagus. Oke, kita lihat di Facebooknya apakah sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Maaf. Ini berarti kita sudah muncul, kita bisa play ya. Ini belum live ya, belum live karena kita, tapi untuk melihat bahwa ini sudah terkoneksi dengan OBS kita. Di sini udah ada logo zoomnya pojok kanan kan. Kemudian teksnya sudah. Kemudian ini suaranya bisa kita naikkan nanti. Oke ya. Nah, jika Anda nanti mau live, sudah mau live, Anda nanti tinggal pilih di sini siarkan langsung. Jadi kalau teman-teman semua belum klik yang siarkan langsung ini, maka di Facebooknya belum akan muncul video kita. Namun sebelum kita siarkan langsung, saya sarankan teman-teman semua masukkan judul videonya dulu di sini. Misalnya live streaming ya. Oke, gitu. Kemudian isikan deskripsinya di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita kan tadi awal mau mempresentasikan PowerPoint ya, PowerPoint kita. Ini kan kalau zoomnya kan sudah oke. Jadi bagaimana kalau mempresentasikan PowerPointnya? Sekarang coba kita buka PowerPointnya ya. Misalnya
misalnya kita buka yang mana, template yang mana, ini template yang ini yang terakhir ya, membuat presentasi tugas skripsi yang menarik menggunakan PowerPoint untuk tema ini Akademi Telkom ya, request dari teman-teman subscriber. Oke, setelah ini kita coba kembali ke OBS ya. Nah, ini lihat yang akan tampil di Facebook ini yang sebelah kanan ya. Jadi kalau kita acuannya sebelah kanan, kemudian kita bisa melakukan edit di sini. Nah, untuk menambahkan tayangan dari PowerPoint, teman-teman bisa nambahkan lagi source-nya. Misalnya di sini saya tambahkan source-nya video capture PowerPoint misalnya. Kemudian pilih OK di sini. Oke, nah di sini teman-teman lihat di sini sudah masuk PowerPoint-nya. Perhatikan di sebelah kiri itu sudah muncul, namun di sebelah kanan belum muncul. Jadi teman-teman nanti kontrolnya nanti ada di source ini ya. Jadi saat Anda nanti menjelaskan di Zoom, silahkan tampilkan Zoom. Kalau PowerPoint, tampilkan PowerPoint. Oke, nah ini sudah oke, kemudian pilih oke di sini. Nah, lalu kita bisa transition, kita pilih transition. Nah, ini sudah tampil. Jadi kalau kita menjelaskan nanti di sebelah kanan juga akan muncul. Kita perhatikan kalau ini sudah kita pilih transition, kita di Facebooknya kita lihat. Oke, ini tunggu ya, mungkin perlu waktu beberapa saat delaynya, koneksinya. Nanti di sebelah sini nanti akan muncul tampilan PowerPoint-nya. Oke, kita tunggu berapa saat. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan ini sudah muncul PowerPoint-nya ya, sudah muncul PowerPoint-nya. Oke, jadi sudah siap. Nah, sekarang kita kembali ke OBS. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi ketika kita tampilkan PowerPoint, tentunya menimpah layer yang atau source yang lainnya. Nah, di sini kita lihat tadi logo Zoom-nya hilang kan, kemudian running tag-nya juga tidak muncul. Nah, sekarang Anda bisa kontrolnya di sini. Jadi kalau saya ingin, pada saat saya ingin menyembunyikan PowerPoint-nya, Anda bisa klik pada lambang mata di sini, kita klik. Ini kan kita muncul lagi, kita pilih atur transition. Jadi nanti di sana muncul lagi. Kemudian kita munculkan lagi misalnya PowerPoint-nya. Oke, munculkan lagi, pilih transition. Kemudian pada saat menggunakan PowerPoint ini Anda ingin memasukkan running text-nya. Nah, Anda pilih running text-nya, Anda naikkan di bagian bawah ini. Naikkan, naik tingkat satu lagi. Nah, ini berarti akan muncul running text-nya. Oke. Nah, kemudian logonya tadi ini karena harus di atasnya, maka layernya source-nya harus ada di atasnya. Naikkan lagi yang logonya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian ini kan belum muncul di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa pilih transition lagi. Oke, baik. Nah, ini karena di sini backgroundnya putih ya, putih, tulisannya putih ya. Jadi tulisan running tag-nya ini tidak nampak. Nanti di video berikutnya kita akan bagaimana membuat footage tampilan live streaming yang bagus, yang menarik digunakan PowerPoint ya. Nanti biar kita bisa nanti tampilannya di sini lebih bagus. Baik, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan tekan tombol subscribe. Kita akan update tutorial-tutorial yang menarik lainnya di sini. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Dan mungkin ada request dari teman-teman untuk tutorial apa lagi yang akan kita siapkan. Baik, demikian tutorial singkatnya bagaimana cara melakukan streaming Zoom ke live ke Facebook ya, dengan berbantuan aplikasi OBS atau Open Broadcast Software. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.